hanya lumpur. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya bersama Kepala Desa Lamalaka. Kebetulan Bapak Desa ini saat kejadian tuh dia belum tidur dan dia dengar persis. Kami lagi cerita-cerita, kita coba dengarkan bersama. Bapak Desa, jadi malam itu jam berapa Bapak Desa tahu situasi saat itu? Situasi saat itu memang hari itu hujan juga lebat, lalu petir, sehingga memang rata-rata di Lamalaka itu mereka belum tidur. Kebetulan Bapak Desa juga belum tidur. Sekitar jam 1 itu saya bangun, lalu saya cek di sekitar rumah, mengecek air di bawah aliran itu jalan atau tidak. Ternyata memang sumber air aliran di Lamalaka itu tidak jalan. Lalu jam sekitar 1.45 itu terdengar bunyi gemuruh dari atas. Itu sepertinya pesawat Boeing 737 itu jatuh atau turun di Nilamadike. Lalu sekitar jam 2 itu kita lihat ada beberapa sepeda motor yang turun ke Nilamadike. Lalu berita sampai di kita itu jam sekitar 4:30 lewat. Lalu posisi kita turun, sudah tidak ada lagi rumah-rumah yang di sekitar bantalan kali itu. Dari bantalan kali yang sekitar 1 meter, itu dia bisa melebar sampai 25 meter perluasan aliran air itu. Dibayangkan berapa puluh rumah. Waktu itu terpikiran oleh kita, ini berapa ratus orang yang meninggal ini. Sebelum kita mendapatkan data yang valid bahwa 56 itu. Karena memang rata-rata bantalan, di atas bantalan aliran air itu rumah penduduk, rumah warga. Memang kesaksian mengatakan bahwa ketinggian air itu melewati atap rumah. Sehingga hari itu kita bahwa ini kira-kira ratusan orang ini. Tetapi ya berkat Tuhan dan leluhur juga banyak yang diselamatkan dari bencana itu. Sehingga korbannya itu ya 56 orang. 56 orang itu ya 55 memang sudah dikuburkan. 1 memang kalau kita bilang secara utuh tidak, tetapi teridentifikasi kalau potongan-potongan dan serpian-serpian daging itu bisa terakomodir bahwa saudara Ade Subah itu bisa masuk dalam 56 pemakaman di kubur tempat pemakaman umum itu. Dan rata-rata ususnya keluar ya? Tidak ada? Pokoknya mayat waktu itu ada yang perut ke bawah tidak ada, tali perut ke bawah kosong, hanya tinggal di atas saja. Ada yang perut kosong, ada yang kepala depan tidak ada yang tangan tidak ada yang kaki tidak ada. Sehingga kita dapat itu dengan bermacam jenis potongan mayat. Dan memang kita lihat memang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kita mau bilang bagaimana ini adalah bencana yang cukup dahsyat yang kita rasakan, dan dampaknya juga memang cukup dirasakan oleh masyarakat Desa Nilamadike. Sehingga ya rencana kemarin nanti di tempat pemakaman itu akan dibuat monumen. Mudah-mudahan ini bisa terjawab sehingga itu menjadi tempat ziarah, tempat doa di 48 pemakaman di nanti monumennya itu. Bapak Desa ikut evakuasi jenazah-jenazah itu? Saya selama satu minggu full itu kita di lokasi. Memang semua dikerahkan, seluruh masyarakat, baik dari Desa Nilamadike maupun desa tetangga, bantuan dari tim SAR, bantuan dari TNI Polri, partisipasi semua turun untuk mencari korban. Hari pertama memang kita manual karena alat berat belum masuk. Hari kedua, ketiga alat berat masuk, hingga kita dibantu dengan alat berat itu. Sehingga waktu itu memang semua pada lokasi pencarian korban. Itu fokus. Jadi semua jenazah awalnya diletakkan di balai desa? Ya, jadi semua jenazah ketika didapat itu semua terkumpul di balai desa Nilamadike.
dimandikan, lalu memang hari itu kan Tidak utuh tidak utuh. Hari itu memang kita mau buat peti bagaimana, pesan peti bagaimana, tidak bisa. Jadi ya habis dimandikan bersih, disarungkan dengan sarung ya dimakamkan tanpa peti. tanpa peti. Tanpa peti. Memang situasinya tidak bisa. Habis pemakaman yang terakhir itu sudah mau jam 1 itu pulang itu. 12 lewat, 1 malam. Karena 27 orang itu menunggu harus alat berat itu harus buka jalan dulu. Buka jalan dulu supaya kita bisa lewat. Kalau 10 itu pikul manualnya lewat atas. Lewat kelapa-kelapa turun. Nah, karena gelap, tidak ada penerangan di atas, maka terpaksa 27 itu masih di kantor desa sambil menunggu alat berat itu buka jalan sedikit baru bisa dimakam. Kita lewat itu. Dan di hari itu memang bersyukur ada Pak Polisi ya terakhir itu sehingga mereka bantu untuk pikul itu ke tempat pemakaman. Pak Desa katanya juga seperti ada cahaya. Ya, itu pengakuan dari saksi yang memang dia mengalami korban itu bahwa ada 3 cahaya yang muncul. Satu dia tembak lurus, satu dia kanan, satu dia sebelah kiri. Nah, ketika air itu dia rubuhkan, dia kembali. Dia bukan meneruskan perjalanannya, tapi dia kayak atlet itu. Nah, dan memang dalam sejarah hidup juga kita juga baru alami seperti ini. Ya mungkin bapak-bapak tua juga mereka juga baru alami seperti ini. Kejadian di Nilamadike ini memang kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Nah, karena kita mau bilang banjir ini korban, tapi tetangga rumahnya sebelah aman, rumahnya berdiri. Nah, jadi ya mungkin kita mengilhami, menghikmati dari peristiwa ini, dan kita berharap supaya mudah-mudahan persoalan juga bisa cepat selesai. Ya. Dan masyarakat yang terkena korban juga rumahnya pemerintah sudah siap membangun ini sehingga mereka pulang, dan pemulihan ekonomi mereka juga aman. Dan untuk sementara mereka saya tidak bilang pengungsi ya, tapi istilahnya kakak susah adek bantu, adek susah kakak bantu, karena kita ini desa adek kakak. Jadi atas itu ya 379 jiwa dengan 132 kakak Pengungsi. ya. Kita dia bilang pengungsi lah, itu terlalu kasar pengungsinya. Posko penampungan itu. Posko penampungan ya. Di Desa Lamalaka ya. Di Desa Lamalaka. Yang mungkin juga tanggap darurat ini selesai bagi rumah-rumah yang masih ada itu mereka pulang ke rumah, sedangkan yang tidak ada rumah, yang korban itu mereka kembali atau mereka masih di atas, itu juga nanti terpulang pada mereka. Iya. Bapak Desa, terus potongan-potongan tuh dikebumikan begitu aja sesuai potongan. Ya. Jadi kita kebumikan sesuai dengan apa yang kita dapat. Kalau teridentifikasi bahwa ini si A, ini si B, maka kita letakkan satu. Tetapi kalau memang kita tidak bisa ini kenal ini orang mana, ya terpaksa kita kuburkan ya itu. Kayak kaki sebelah waktu itu satu orang itu ya kita kubur kaki sebelah. Begitu. Jadi memang cukup ya kita bilang sadis juga. Iya. Ada yang kepala juga tidak ada. Ada yang wajah tidak ada. Ya, wajah tidak ada. Ini tidak ada. Ke bawah saja. Apollo itu ditindis batu kan, Bapak? Ya, di batu itu memang Bapak Desa saya sendiri lihat juga antara bak dengan batu terimpit kakinya sehingga digunakan eksa itu untuk geser batu baru bisa angkat beliau. Tapi tidak utuh. Ya utuh, dia utuh. Hanya memar ya, kakinya juga memar, mungkin batu dengan kepalanya sedikit itu kena batu. Baiklah, terima kasih Bapak Desa Siap. Ini, supaya saya tunjukkan rekaman juga pada teman-teman yang di rantau. Terima kasih Bapak Desa. Siap.